eyes behind my stone cold eyes. I turn to ashes, but only just sometimes. Inhale your smoke, but you still act surprised. It's not my fault when we end up capsized. You call me crazy now, but you don't understand. I'm calling out to you. Can you hear a thing? 'Cause you lit the match that ignites the flame. I'm the TNT, but you're the spark to blame. And it's fire, burning holes inside my brain. Feel the fire, heat that melts us down again. Now it's pouring through my veins, but I said you're the spark to blame. And it's fire, burning holes inside my brain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih Ibu di sini? Alhamdulillah, Bu, SD baik. Negeri Saluyu. Saluyu ya. Bagaimana juga kabar Ibu? Alhamdulillah sehat luar biasa. Alhamdulillah, terus Allahu Akbar dan selalu senantiasa ini ya walafiat gitu ya, istilahnya sehat walafiat. Nah, juga mudah-mudahan Ibu juga selain sehat dalam kondisi sukses terus ya Bu. Amin. Lancar melaksanakan guru penggerak nih. Pelatihan guru penggerak saat ini sudah mulai ke pendampingan 3 ya Bu ya. Iya. Dan pendampingan 3 kali ini Bu temanya itu adalah implementasi yang berpihak pembelajaran yang berpihak pada murid. Kemudian di situ topik fokus pendampingan individu 3. Itu ada 3 Bu sebenarnya. Yang pertama refleksi umpan balik atau feedback 360 derajat dari para guru yang ada di SD Saluyu, dari Bapak Kepala Sekolah dan juga siswa Ibu ya waktu pendampingan individu kedua ya Bu ya. Itu kita refleksikan sekarang. Kemudian yang kedua Bu, topiknya itu berkaitan dengan diskusi kita Bu tentang rencana Ibu tentang implementasi pembelajaran yang ada pada modul 2.2 Bu ya. Masih ingat mungkin ya gitu ya modul itu. Kemudian yang ketiga nih, kita masih diskusi saja tentang berkaitan dengan prakarsa perubahan metode Bagja. Itu memang kita kerjakan di Loka 2 Ibu ya. Di pendampingan 2 sudah dibahas tentang itu. Nah, kemudian sisanya adalah rencana RPP. Kita akan sepakati RPP itu kan sudah Ibu kirim ya ke saya, nanti kita kasih umpan balik. Nah Ibu, langsung saja nih ke kegiatan inti Bu ya. Kita lihat Ibu sama sebulan yang lalu gitu ya. Bagaimana perkembangan Ibu selama menjadi calon guru penggerak angkatan 10? Alhamdulillah, selama saya mengikuti pembelajaran pendidikan guru penggerak angkatan 10 ini, banyak ilmu baru yang saya dapatkan, merubah mindset ya. Dari tadinya mungkin pembelajarannya kurang interaktif, sekarang alhamdulillah lebih interaktif lagi. Kemudian berpihak pada murid, berdiferensiasi. Jadi lebih banyak variasi baru dari ilmu yang saya dapatkan, dan saya berusaha mengimplementasikannya di dalam pembelajaran pada murid, baik itu berkolaborasi dengan rekan guru, kepada kepala sekolah, penyampaian dari ilmu yang saya dapatkan dan saya sampaikan juga kepada rekan-rekan guru yang di sekolah. Luar biasa ya Bu ya. Jadi Ibu sebenarnya sudah menyampaikan ke rekan guru, berarti ini ada kompetensi guru penggerak yang sudah Ibu miliki gitu ya, yaitu satu mungkin menjadi coach bagi guru lain gitu ya, dan juga mengembangkan diri Ibu dan juga orang lain gitu ya, itu kompetensi. Jadi luar biasa tuh. Saya apresiasi tuh tentang itu Ibu ya. Jadi Ibu sudah bisa menyampaikan lagi kepada guru yang lain.
Kemudian Bu, ini terkait dengan refleksi Ibu hasil dari survei Bu ya. Iya. Survei dari kepala sekolah, termasuk Ibu sendiri kan melakukan survei nih, asesmen mandiri waktu itu. Nih bisa dijelaskan satu persatu nggak Bu, dari kepala sekolah dulu lah. Seperti apa refleksinya? Kalau dari kepala sekolah alhamdulillah sangat mendukung dengan ikut sertanya saya sebagai guru penggerak, calon guru penggerak. Sangat supportnya sangat baik sekali. Terus lagi rekan guru juga sama. Ketika saya menyampaikan ilmu yang saya dapatkan berupa coaching itu ya Bu ya, mereka sangat berterima kasih dan senang karena banyak pengetahuan baru yang akan mereka implementasikan juga tentunya di dalam pembelajaran sehari-hari. Jadi Ibu sudah istilahnya menurut para guru nih, menurut para guru apa kekurangan kompetensi Ibu saat itu? Jadi apa yang harus dikembangkan, apa yang harus ditingkatkan menurut pandangan guru dan juga kepala sekolah dan juga siswa? Kalau dari siswa itu, menurut survei yang sudah dilakukan, di pas harus ada mendatangkan yang dari luar itu Bu. Narasumber Nah, gitu narasumber dari luar. Nah, itu kebetulan di SDN Salu itu belum pernah mendatangkan referensi atau sumber lain gitu ya. Itu dari siswa, jadi harapannya seperti itu. Kemudian dari guru tadi gimana Bu? Kalau dari guru itu diharapkan adanya coaching tentang apa namanya itu pembelajaran ya tentang berdiferensiasi gitu ya Bu. Pembelajaran berdiferensiasi. Ya, Jadi kebetulan di modul 2.2 ya pembelajaran di berdiferensiasi. Jadi menyambung dari modul 2.1 dan 2.2. Kalau 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Kalau 2.2 KSE. Iya, KSE ya. Iya, betul. Nah, ini Bu, sosial emosional ya Bu ya. jadi dari guru seperti itu ya, pengennya ada coach dari pihak Ibu untuk teman-teman terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, kalau dari Bapak Kepala Sekolahnya seperti apa surveinya? Dari Bapak Kepala Sekolah juga mungkin tentang kombel ya Bu ya. Kombel. Iya, jadi kombel. Ingin diaktifkan? Iya, diaktifkan. Sudah ada tapi belum begitu terlihat signifikannya Bu. Nah, kedepannya saya akan berusaha supaya kombel di SDN Saluyu itu berjalan dan terus menerus aktif dalam adanya komunitas yang selalu aktif mengikuti kegiatan. Luar biasa ya. Jadi dari 3 unsur ini, unsur kepala sekolah, unsur guru, siswa, itu sangat menunjang ke kompetensi guru penggerak yang Ibu miliki gitu ya. Nah, itu dari refleksi ini Bu. Kalau menurut Ibu nih, terkait dengan tadi menjadi coach untuk guru yang lain, berarti itu kan ada kompetensi guru penggerak yang harus Ibu miliki berarti ya. Nah, bagaimana cara Ibu mengasah agar Ibu memiliki kompetensi guru penggerak seperti itu? Nah, tentunya saja dengan banyak belajar, banyak membaca baik dari modul yang dari pendidikan guru penggerak sekarang, dari internet juga, dari PMM juga Bu ya, dari kan banyak referensi yang harus kita lihat dan kalau bagus kita implementasikan di dalam pembelajaran. Luar biasa. Jadi Ibu punya rencana untuk mengasahnya itu dengan belajar dan terus belajar gitu ya. Belajar sepanjang hayat. Betul sekali. Nah, siapa aja yang Ibu libatkan dalam rencana yang Ibu akan laksanakan itu? Nah, untuk penglibatannya tentunya seluruh stakeholder yang ada di sekolah ya, baik murid, rekan guru, kepala sekolah, serta orang tua juga seluruh lingkungan sekolah. Nah Bu, Ibu masih ingat barangkali ya, kita sudah mengalami Merdeka tuh ya. Nah, di situ kita kan belajar apalagi dielaborasi itu dengan instruktur. Nah, belajar tentang modul 2.2. Nah, apa yang sudah Ibu pelajari di pembelajaran itu? Nah, tentang
pembelajaran sosial emosional ya. Mhm. Jadi banyak sekali sebenarnya ya di setiap hari dalam pembelajaran itu Mhm. kita telah melaksanakan, Iya. tapi mungkin Tanpa disadari gitu tanpa ya. disadari. Iya. Misalnya dalam berkolaborasi Mhm. tentang berdiskusi anak, itu Mhm. juga kan kolaborasi itu termasuk juga Ibu ya. Iya, iya. Terus bagaimana anak itu dalam pembelajaran merasa senang, suasana hatinya senang. Nah, itu juga kan sudah termasuk di dalam sosial emosional ya, Bu. Mhm. Seperti Kemudian itu. apakah Ibu sudah merencanakan dari apa yang Ibu pelajari nih ya tentang modul 2.2 ini sudah direncanakan untuk pembelajaran di kelas belum? Ya sudah, Bu, kebetulan Mhm. sudah ada RPP berdiferensiasi Mhm. yang berimplementasi pada pembelajaran sosial emosional yang telah saya buat. Ini, Bu, Nih ya, RPP-nya. rancangan Iya, RPP-nya, rancangan RPP-nya. judul RPP-nya implementasi pembelajaran sosial emosional. Iya. Kemudian materinya apa, Bu? Aku anak soleh. Iya. Ini untuk kelas berapa, Bu? Kelas 4. Nah, ini untuk Iya. kelas 4 ya. Kemudian kalau Fase B ya, Bu. iya, fase B. Kalau dilihat dari kompetensi awal, ada kompetensi awal Iya. yang diinginkan gini. Berarti ini tujuan ya? Iya. Kompetensi awal kan sikap toleransi, berempati juga itu termasuk ke dalam sosial emosional juga ya, Bu. Ini profil pelajar Pancasilanya yang ya. diharapkan ya. Ada 5, 6. Ada 6. Oh, semuanya Iya. ya, berarti beriman dan bertakwa, Iya. berkebinekaan. Jadi lengkap dalam Iya. satu pembelajaran Ibu Iya. ambil 6 dimensi. Iya. Sebentar, Bu. Coba scroll dulu ke atas, Bu. Itu jumlah jamnya berapa, Bu? Jumlah jamnya 4 Nah, JP iya. kali 35 menit. Jadi Ibu selama ngajar PA itu 4 jam pelajaran itu full Iya, di kelas. full. Berarti oke. Kemudian ke bawah lagi, Bu. Jadi P3-nya Ibu ambil 5 dimensi, 6 dimensi. Iya. Semuanya ya. Iya. Sarananya ada di ruang kelas. Kemudian ada handout. Iya, diskusi juga itu ya, sama ada kaitannya dengan sosial emosional ya, Bu. Ada pembelajaran Iya. modeling, Iya. handout, kisah teladan untuk pembelajaran modeling. Kemudian kertas HPS untuk apa nih, Bu? Kemudian kertas buram, kertas bekas dan kertas bekas ya. Iya. Dan spidol warna untuk pembelajaran gallery walk. Oh, berarti ada gallery walk. Nanti ada pada konsep yang harus diselesaikan, tentunya dengan sistem diskusi kelompok. Nanti dipresentasikan ke depan. Karena aku anak soleh, materinya berarti pembelajarannya menggunakan model pembelajaran tatap muka. Kemudian ke bawahnya, Bu, ini project atau bukan? Bukan ya. Nah, kemudian apa lagi itu? Oh, tujuannya di sini. Tujuannya ada 3. Berarti, Bu, yang tadi tujuan yang di atas itu bukan itu ya. Itu CP ya berarti. Iya. Oh, ini di sini CP-nya ini. Iya. CP-nya kan 2 nih, menjelaskan makna salam dengan baik. Ya. Kemudian yang kedua menjelaskan sikap senang menolong orang lain dengan baik. Nah, ini penempatannya memang seperti ini atau CP dulu baru tujuan atau tujuan dulu baru CP, Bu? Nah, kebetulan saya seperti ini, Bu. Ya. Iya. Dua ya, CP-nya 2 tapi tujuannya ada 3. Nah, kalau saya lihat antara CP dengan tujuan kan harus sinkron, Bu ya. Iya. Coba Ibu ke atas dulu dikit ke. Nah, ini yang tujuan. Nomor 1 tujuannya apa? Dengan melakukan kegiatan mengamati, menanya, menalar, mencoba. Oh, ini masih sintak yang itu ya. Sintak yang saintifik ya, Bu ya. Iya. Tapi ini di SD ini kurikulumnya K13 atau Merdeka, Bu? Kalau kelas 1 dan 4 sudah kurikulum Merdeka. Kalau kelas yang lainnya masih kurikulum 13. Nah, kemudian nomor 2, karena di sini makna, menjelaskan makna salam dengan baik, berarti di sini udah betul. Nomor 1 sinkron. Dan nomor 2, setelah melakukan diskusi, peserta didik dapat membuat paparan mind mapping. Berarti ini kalimatnya masih sinkron ke yang atas ya. Kemudian setelah diskusi
mengevaluasi perilaku dan jadi lebih ke yang mencerminkan iya, sikap praktek senang mengucapkan implementasinya Bu. salam. Iya. Jadi implementasi dari yang atas Iya, ya. yang jadi salah satu anak soleh itu diantaranya bersikap dengan baik, sopan, Nah, yaitu dengan mengucapkan salam. terus gini nih Bu. Dari kata capaian sikap senang menolong orang lain, Iya, berarti di sini harus ada juga kalimat kalimat menolong orang lain. iya, Jadi bukan hanya mengucapkan salam. iya. Nah, berarti ini nih umpan balik dari saya Bu Iya, ya. terima kasih Bu. Di tujuan Ibu cantumkan Iya. mengucapkan salam dan Dan senang menolong orang lain. Iya. Jadi tercakup ke tujuan. Iya. Apakah mau ditambah jadi 4? Boleh. Iya. Ataukah mau disambung di sini di nomor 3? Boleh. Iya. Itu kenyamanan Ibu yang Iya. mana tujuannya. Karena memang tujuan itu sebenarnya layaknya satu ya. Kalau nomor 1 kan menjelaskan, nomor 2-nya membuat paparan, dan nomor 3-nya mengucapkan salam. Nah, untuk mencakup CP yang nomor 2 ini kan belum. Iya. Berarti lebih baik mau diganti dengan senang menolong orang lain boleh. Iya. Kan capaian pembelajarannya harusnya menolong orang lain nih, bukan hanya mengucapkan salam, begitu ya Bu Nah, ya? ini Bu, jadi kan di sini setelah berdiskusi, peserta dapat mengevaluasi perilaku yang mencerminkan Menolong orang lain sikap gitu. senang. Nah, iya. berarti Harusnya dicantumkan menolong orang lainnya ya Bu. nah, ya, di betul atasnya. sekali. Ya. Kelewat. Bisa pakai dan sebenarnya. Oh iya, iya. Dan tinggal kata dan sambung aja iya, Bu, kata ya. sambung pakai mengucapkan salam dan sikap. nah, Iya. sikap senang menolong orang lain. Ini juga Iya. kan kepada orang lainnya disambung. Kalau ini mencerminkan sikap pas tidak dijelaskan ininya Bu ya. Iya, karena kan di capaian materi ada kok, di tujuan nggak Iya, ada iya. gitu. Itu Siap, umpan Bu. balik pertama ya yang saya temui. Sekarang ke bawah lagi Bu. Pemahaman bermakna menunjukkan sikap toleransi. Oke. Iya. Ini bisa lah. Pemantik oke. Iya. Terus nah kita ke sini nih. Yang ini ya, ini udah oke, ini oke. Nah, ini kontennya udah dapet ya. Iya. Materi gambar kartu oke. Prosesnya ada nggak Bu? Diferensiasi prosesnya di mana? Oh, ini produk. Iya, produk. Nah, kalau prosesnya Ibu cantum di mana Bu? Nah, Proses ini oke, sip. Nah, tinggal KSE-nya Bu, di mana Iya. Ibu cantumin Nah, KSE? ini KSE-nya di nomor 5 sip. Bu. Iya. Udah lengkap umpan balik saya cuma itu ya Bu. Ke bawahnya coba. Iya. Kegiatan sip, aman, ada kesadaran, pengelolaan diri, kesadaran diri, dan sama. Ini masih sama, ini sama. Kemudian ada manajemen itunya nggak Bu? Kesadaran sosial ada. Manajemen diri berarti ke sini ya, pengelolaan diri. Iya. Relasi ada. Kemudian di bertanggung jawab, keputusan yang bertanggung jawab ada di bawah mungkin ya. Di bagian itu ini, ya, Bu. akhir. Iya, Nah, ada bertanggung jawab. sip. Udah Ibu lengkap. Udah lengkap ya Bu, Ya, alhamdulillah. KSE-nya udah lengkap. Dari saya umpan balik cuma satu aja yang tadi ya, Iya. tujuan. Itu aja. Yang di tujuan kurang itu ya Bu ya, sikap. Iya. Harusnya dicantumkan di atasnya. Dicantumkan. Jadi karena CP-nya ada saling menolong, maka di tujuan juga harus ada. Iya, terima kasih Bu. Ya. Maaf ya Bu, bukan ini ya, saya Alhamdulillah bukan Ibu, terima kasih menggurui, enggak juga koreksinya. ya. Setelah dicek itu aja. Iya. Kemudian teknik stop ada, Iya. oke, lengkap Ibu Maya. Iya. Ini teknik stop bagusnya di tengah-tengah ada. Iya. Ini di tengah-tengah berarti ya? Apa di Iya. akhir? Bentar. Atau di awal ini? Nomor 9. Ice breaking, pas Nah. ice breaking jadi Bu ya, supaya anak itu tidak tegang karena selama pembelajaran ada ice breaking. Nah, ini teknik stop itu sangat baik sekali supaya peserta didik itu merasa plong, tidak tertekan. Iya. Nah, Waktu dari instruktur juga sama, belajar teknik stop dan pada curhat-curhat tentang selama mengikuti pendidikan guru penggerak. Ya, kalau sudah dicurhatin kan jadi plong Bu. betul. Ini RPP udah lengkap Bu, ke bawahnya udah beres. Saya hanya itu aja kayaknya, karena yang dituntut atau yang diminta oleh
RPP berdiferensiasi berbasis KSE, Ibu sudah menuangkannya dengan lengkap. Alhamdulillah. Terima kasih. Oke, cuma satu aja ya yang tadi Iya, tujuan iya, aja. iya. Itu mah udah tinggal ditambahin doang itu yang tadi. Iya. Nah, Bu, kalau Ibu sudah punya rencana seperti ini, berarti Ibu akan menerapkannya di kelas 4 itu kapan? Apakah ini pas masuk atau Iya, gimana? pas masuk, Bu. Ini materinya memang di awal atau gimana, Bu? Soalnya nanti pas bulan depan nih Iya. berarti ya pendampingan keempat, saya itu akan melihat Ibu, mengobservasi Ibu ngajar di kelas Oh 4 iya, siap. menggunakan RPP yang Ibu Oh, iya. ini yang Ibu buat yang sekarang Iya. gitu. Tapi seandainya misalnya berbeda, bukan RPP yang ini, nah Ibu buat materi yang berbeda tetapi susunannya, kemudian tujuan dan CP-nya itu memang seperti itu Iya. gitu. Jadi tujuan dan CP-nya mungkin berbeda ya di materi yang waktu nanti pendampingan. Iya. Berarti Ibu tinggal janjian sama saya untuk nge-share RPP yang akan saat pendampingan nanti. Oh iya, siap. Gitu ya. Nah, kan Ibu sudah punya nih rencana itu, berarti akan diterapkan di awal tahun pelajaran 2024-2025 di kelas 4. Nah, bagaimana harapan Ibu nih untuk menerapkan ini di kelas 4 rencana berdiferensiasi dan KS ini di kelas 4 itu harapannya apa nih? Ya, harapannya supaya saya dapat menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi, yang berpihak pada murid, dan yang menerapkan tentang sosial emosional. Ya. Jadi memang harapannya Ya, diharapkan murid itu senang, antusias mengikuti pembelajaran. Jadi senang dan tidak tertekan ya. Nah, Bu? iya. Yang Karena jelas, kalau tidak tertekan, senang, otomatis dalam bentuk pembelajarannya enjoy dan hasilnya akan sesuai yang diharapkan. Karena memang di sini yang diinginkan siswanya itu saling menolong sama temannya gitu ya. Siapa yang pembelajarannya seperti itu. Nah, Bu, ini kita lihat dulu, mudah-mudahan di laptopnya masih terbuka untuk tahapan bagja ya. Ibu kan pernah membuat waktu dipresentasikan waktu pendampingan 2 tahapan bagja, masih ingat ya Bu, untuk SD Saloyu yang Ibu buat prakarsa perubahannya itu seperti apa, Bu? Tahapan bagja. Jadi karena SD Saloyu punya visi misi nih, waktu itu juga memang selaras ya antara visi dengan prakarsa perubahan yang Ibu buat ya. Ini visi misinya. Atau mungkin file yang Ibu masih ingat nggak waktu? Iya, boleh di situ dibukanya. Di waktu itu Ibu mempresentasikan filenya itu. Yang itu. Jadi tahapan perubahan prakarsa yang Ibu buat. Nah, nah betul. Coba Ibu bisa dijelaskan ulang seperti apa, Bu? Jadi ada bagja itu buat pertanyaan yang pertama ya, pertanyaan di sini bagaimana mengetahui murid senang ketika mengikuti pembelajaran. Nah, ini masuk ke saya juga ya, Bu ya. Iya. Apa yang harus saya lakukan agar pembelajaran menyenangkan dan bermakna. Bagaimana cara mengetahui metode pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik murid. Kemudian A-nya ambil pelajaran atau discover ya. Pertanyaannya, tindakan apa yang akan dilakukan untuk mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan? Tentunya di sini tindakannya menggunakan metode kreatif, menciptakan lingkungan yang nyaman, memperhatikan kebutuhan siswa, dan mengintegrasikan teknologi yang dilakukan. Nah, kita sebagai guru juga harus ramah ya, supaya ramah ke siswa, tidak jutek Bu ya. Terus materinya relevan ya. Ada kesempatan berkolaborasi, variasi materi pembelajaran umpan balik konstruktif. Terus guru dengan menggunakan pendekatan berbasis proyek, teknologi, eksperimen langsung, permainan edukatif ya tadi ice breaking juga ya Bu.
dan prinsip pembelajaran responsif di kelas. A-nya itu ya. Sekarang G-nya. G-nya bagja, gali, apa ya? G-nya? Gali mimpi ya Bu. Hmm. Gali mimpi atau dream ya. Hmm. Pertanyaannya, model pembelajaran apa yang disukai murid serta membuat murid interaktif? Senang ya Bu ya. Bagaimana cara melihat minat murid dan pembelajaran? Di sini model pembelajaran yang disukai murid dan membuat interaktif adalah pembelajaran berbasis proyek, berdiskusi kelompok, pembelajaran kolaboratif, simulasi, penggunaan teknologi dan pembelajaran. Untuk melihat minat murid dan pembelajaran, guru menggunakan observasi kuesioner minat ya. Jadi sebelumnya ada kuesioner dulu ya, tahapannya ya. Melakukan percakapan individu dengan murid ya. Memberikan pilihan pada tugas atau topik dan melibatkan murid dalam pengambilan keputusan terkait pembelajaran. Itu G-nya ya. J-nya J. Ya, Bagja. Nah, sekarang Z-nya. Jabarkan rencana atau decide ya. Nah, pertanyaannya bagaimana kita mengetahui bahwa pembelajaran menyenangkan atau tidak? Apa yang harus dilakukan untuk merencanakan pembelajaran yang menyenangkan? Bagaimana cara agar murid dengan senang hati mengikuti pembelajaran? Tindakannya, lihat respon murid tentunya ya. Tingkat partisipasinya, apakah aktif atau tidak, ekspresi wajahnya juga, apakah kelihatan senang atau cemberut. Guru menciptakan suasana belajar yang positif ya, menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi supaya tidak jenuh ya Bu ya. Tentunya dengan menggunakan memanfaatkan teknologi. Iya. Dan mendorong siswa berkolaboratif, memberikan umpan balik, mengintegrasikan elemen yang menyenangkan untuk siswa. Itu bagja. Sekarang bagja. Sekarang A-nya Bu ya. Atur eksekusi, deliver ya. Nah, pertanyaannya siapa yang berperan dalam mewujudkan pembelajaran yang interaktif? Kapan rencana pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dilaksanakan? Siapa yang mengarahkan, mengontrol pembelajaran? Kemudian, apa rencana tindak lanjutnya? Nah, di sini siapa yang berperannya? Tentu saja guru, saya sendiri sebagai fasilitator ya, dan siswa sebagai partisipan. Ya, sekolah, orang tua, masyarakat memiliki juga peran yang penting ya. Karena tidak lepas dari kolaborasi semua pihak ya Bu ya. Iya. Terus kapannya itu sepanjang proses pembelajaran tentunya ya. Terus siapa yang mengarahkan? Tentunya guru sebagai pemimpin pembelajaran. Terus rencana tindak lanjutnya melakukan refleksi, penilaian yang komprehensif, umpan balik kepada siswa, menyesuaikan rencana pembelajaran berikutnya berdasarkan hasil pembelajaran sebelumnya, dan terus memperbaiki proses pembelajaran tentunya. Jadi ada kata terus mempelajari proses pembelajaran. Nah, itu bagja itu ideal banget ya Ibu, sudah menuangkannya serapi mungkin, seideal mungkin. Nah, apakah memang sudah diimplementasikan atau diterapkan di kelas Ibu nih tentang tahapan bagja, bahwa Ibu ramah? Kayaknya betul ya. Tentunya Bu. Iya, kemudian ramah. Terus siapa yang dilibatkan? Ya, semua stakeholder juga terlibat. Apakah memang sudah diterapkan seperti itu Bu atau gimana? Sejauh ini alhamdulillah sudah diterapkan Bu. Iya, walaupun mungkin masih terus belajar dan ada saja yang harus disempurnakan tentunya. Kalau memang sudah diterapkan di kelas Ibu, di sekolah Ibu ya, tentang bagja yang perubahan prakarsa yang Ibu buat tadi, itu berarti Ibu sudah istilahnya membawa perubahan untuk SD Negeri Saluyu ya. Nah, kemudian kalau memang sudah diterapkan, apakah sudah sesuai dengan visi yang dibuat gitu Bu? Nah, alhamdulillah sudah sesuai dengan visi misi dan sesuai dengan visi misi SDN Saluyu. Nah, kalau kita sinkronkan nih visi SD Saluyu ini ya. Jadi yang jelas Ibu merasa sudah sesuai gitu ya. Dan itu bukti fisik bahwa kesesuaian dari prakarsa perubahan yang Ibu terapkan dirasakan sesuainya itu bagaimana Bu? Jadi contoh nih ya, visi di sekolah SD Saluyu itu kalau nggak salah ada berimannya ya. Iya. Beriman dan bertakwa. Beriman dan bertakwa. Nah,
bentuk prakarsa perubahan yang ibu buat apakah ada seperti itu gitu, kemudian sesuai atau tidak. Nah itu kita sinkronkan saja Bu seperti itu. Iya. Jadi salah satunya tadi berakhlak mulia ya. Tentunya di awal pembelajaran juga kan kita dengan mengucapkan salam, dengan pembiasaan misalkan dengan sebelum pembelajaran mengucapkan dulu Asmaul Husna, pembiasaan seperti itu ya, itu diharapkan nantinya menjadikan anak-anak yang soleh, berakhlak mulia, karena akhlak mulia itu sangat penting di dalam kehidupan kedepannya ya, karena bagaimanapun pintarnya anak-anak, kalau akhlaknya kurang baik mungkin akan kedepannya menciptakan yang generasi yang kurang baik kalau tidak didasari dengan akhlak yang baik. Jadi memang karakter dan akhlak mulia itu sangat penting sekali. Nah, itu ya. Jadi sudah sesuai dengan visi sekolah ya, dan visi yang ibu buat. Nah, kalau memang seperti itu Bu, apa tantangan ibu supaya apa yang ibu buat dalam bentuk Bagja tadi ya, metode Bagja tadi itu bisa selaras dengan visi? Tantangannya apa nih? Nah, tantangannya ya mungkin siswa baik-baik aja berarti berakhlak mulianya 100% gitu. Ada tantangan atau tidak? Karena mungkin pengaruh lingkungan, pengaruh modernisasi sekarang yang penggunaan HP ya Bu ya. Karena kita sebagai pendidik ya tidak bisa 24 jam mengawasi murid-murid kita. Nah, kalau mungkin tantangannya itu kalau misalkan ada penggunaan HP juga ya di sekolah dan pembelajaran yang diharuskan menggunakan HP, kita sebagai guru harus terus membimbing, memantau gitu ya, jangan sampai ada konten-konten yang tidak baik, aneh-aneh ya, yang diklik oleh peserta didik kita. Nah itu ya. Dan itu mudah banget gitu ya, mudah banget konten-konten itu muncul ya, gitu ya. Walaupun tidak yang terus misalkan YouTube Kid ya Bu, masih aja tetap ada tampil ya. Ya itulah resiko dari. Nah itu mungkin tantangan suatu. Tantangannya. Jadi tantangan yang ibu hadapi saat itu seperti itu. Nah tapi untuk menghadapi tantangan seperti itu apa nih usaha ibu supaya tantangan itu tetap kita membuat prakarsa perubahannya itu selaras dengan visi. Tadi ya itu kan ada disebutkan menggunakan teknologi, ada salah satunya dengan menggunakan HP tadi ya Bu ya. Nah menyiasatinya tentunya saja dengan tadi bimbingan dan terus arahan dan tentunya pemantauan terus. Jangan kalau misalkan boleh menggunakan HP di saat pembelajaran dengan bimbingan, misalkan boleh 20 menit dibatasi saja. Nah setelah itu dikumpulkan lagi HP-nya, disimpan di loker. Nah jadi tidak, kalau sudah pembelajaran selesai itu tidak terus-menerus menggunakan HP, dan takutnya itu yang tadi yang bisa merusak akhlak tadi ya, konten-konten yang tidak bertanggung jawab. Lumayan ya, jadi usaha kita begitu ini ya untuk menjawab tantangan seperti itu. Nah apa nih Bu, apa yang perlu diperbaiki dari prakarsa perubahan yang ibu buat sehingga selaras dengan keadaan zaman sekarang dan juga visi yang dibuat juga? Ada yang diperbaiki atau sudah fix bagus gitu Bu, gimana? Prakarsa perubahannya itu terwujudnya generasi tangguh yang berakhlak dan berwawasan global. Itu ya Bu ya. Jadi kedepannya ada yang harus diperbaiki tidak? Mungkin tentang berwawasan globalnya Bu. Kita sebagai guru yang tentunya tidak bosan-bosannya harus membimbing anak untuk mencapai tujuan pembelajarannya, terus berakhlak mulia juga. Nah
tantangannya mungkin karena anak-anak itu kalau di rumah sekarang mah tidak bisa dipungkiri ya Bu, tidak hanya anak SD, dari balita saja sudah menggunakan HP. Nah mungkin itu tentang berwawasan globalnya itu kita sebagai guru dan tentunya dengan kerjasama dengan seluruh stakeholder sekolah, dengan orang tua juga harus tidak bosan-bosan untuk mengontrol anak, jangan sampai karena ingin berwawasan global terus HP-nya itu dipegang terus menerus, lupa waktu, lupa belajar, mungkin seperti itu. Apalagi lagi libur sekarang Ya, kita nah itu nggak bisa memantau siswa yang lagi Iya. libur apa yang dikerjakan mereka di rumah. Iya itu seperti itu. Nah Bu, kalau kita lihat dari apa istilahnya runutan metode yang ada di guru penggeraknya Merdeka. Nah, mulai dari diri yang Ibu tuangkan di modul 2.2 itu seperti apa Bu? Modul 2.2 itu tentang Di situ kan ada pembelajaran sosial pertanyaan ya. emosional, Ada kasus kalau nggak salah. Ada pertanyaan dan bahkan kasus. Nah, Ibu menjawab dimulai dari diri. Nah, seperti apa jawabannya Ibu berikan di situ di LMS. Di LMS itu Jadi kalau mulai dari diri itu kan pembelajaran sosial emosional nih. Jadi sebelum menyeruak ke modul, membahas modul, itu biasanya dimulai dari diri itu kita diberi apa pertanyaan-pertanyaan pemantik gitu. Nah, si pertanyaan pemantik itu mengarahkan ke kasus-kasus yang ada di kelas. Masih ingat mungkin ya? Jadi kasus-kasus dari yang ada gitu, seperti itu. Gimana Bu? Mulai dari diri, kalau yang saya masih melekat di itu waktu kolaborasi Bu ya, kebetulan ada kasus yang kita pecahkan dari PAUD sampai SD kelas 2. Nah di situ juga mulai ya agak alot juga itu waktu itu karena pas presentasi ada pertanyaan-pertanyaan dari kelompok lain, ya, dan alhamdulillah bisa terjawab semuanya, tentunya dengan bantuan Ibu fasilitator juga ya. Dikuatkan Iya, gitu ya sama dikuatkan Ibu dengan Eko. Ibu Eko. Nah itu juga sama yang dibahas tadi tentang penggunaan Gadget, HP gadget di kalangan siswa. Nah itu. Nah itu berkaitan dengan itu kan berarti eksplorasi konsep yang Ibu tuangkan dan LMS itu sebenarnya kan kaitannya dengan 5 kompetensi sosial emosional ya. 5 kompetensi itu apa aja Bu? Yang pertama kesadaran diri, kesadaran sosial, kemudian yang ketiga, manajemen diri, yang keempatnya relasi ya. Dan yang terakhir mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Nah, dari 5 kompetensi KSE itu sebenarnya yang udah diterapkan di kelas atau ada yang belum diterapkan di kelas, seperti apa nih? Dari 5 kompetensi KSE itu. Dari 5 itu mungkin yang berelasi itu Bu yang harus lebih ditingkatkan lagi. Anak kelas 4 itu mungkin pelong-pelong gitu ya, lihat-lihat jadi kurang koordinasi dengan teman, relasi dengan teman. Termasuk kalau dikelompokkan gimana nih siswa kelas 4 Ibu? Kalau saya membentuk kelompok itu sesuai misalkan pembentukannya itu dengan interaktif dulu ya, dengan menggunakan warna kesukaan dulu. Nah, merah. Ya seperti merah itu. Dengan merah kelompok gitu ya. Iya, seperti itu. Nah, kalau belum berhasil juga nanti kan kalau kita harus perbaiki lagi ya. Padahal kalau dilihat dari hobi warna mereka gitu ya, kesukaan warna mereka itu senada gitu, maksudnya kalau disekelompokkan kayaknya relasinya akan lebih baik gitu ya. Berarti kompetensi itu yang belum yang harus ditingkatkan Bu. Jadi selain berelasi ini kan ada kesadaran diri, kesadaran sosial, kemudian ada relasi, kemudian keputusan yang bertanggung jawab. Jadi hanya itu saja. Jadi
kompetensi sosial emosional yang lain untuk siswa mungkin sudah istilahnya Ya sudah sudah, diterapkan ya gitu sudah diterapkan tanpa kita sadari mungkin. Ya, sebenarnya Iya, ibu juga dengan ice breaking itu iya, udah metode stopnya nah, iya, dapat iya, sebenarnya kan anak-anak yang tadinya tegang, canggung iya. gitu ya. Tapi kita ice breaking dulu yuk ya. Biasanya ice breakingnya seperti apa kalau metode stop? Biasanya Hmm, dengan itu ya Bu, dari awal juga tentang suasana hati. suasana hati. Jadi Silahkan kalian gambarkan suasana hati. Ada yang cemberut, ada yang nah kalau yang cemberut nanti ditanya, dideketin apa yang membuat suasana hatinya menjadi bagus ya, Bu, ya. cemberut. Nah, Itu dengan emoji itu iya, dengan dapat emoji. ya? Ya, alhamdulillah Bu, kalau di tingkat sekolah dasar alhamdulillah dapat juga, ada yang ekspresi cemberut, ada yang marah, mungkin uang jajannya kurang pas ditanya. Itu kalau anak-anak SD masih jujur ya, Bu ya? Iya, Masih jujur. polos Bu. Masih jujur, masih. Iya, Kalau lagi ngambek ya cemberut iya, aja. cemberut gitu. langsung. Jadi bocil-bocil. Nah, kalau seperti itu berarti kalau kembali ke merdeka, nah di demonstrasi kontekstual, berarti RPP yang ibu kasih ke Iya. saya itu udah diupload di LMS, Iya. berarti ya. Berarti demonstrasi kontekstualnya ibu mengupload adalah modul ajar atau RPP yang berdiferensiasi dan juga berbasis KSE. Berbasis KSE. Nah, kemudian kalau di demonstrasi kontekstual ada yang diupload lagi selain itu, Bu? Atau ada tambahan nggak? Ada waktu itu ada RPP juga, tapi yang hanya berdiferensiasi. Kalau yang sekarang kan harus ditambah dengan ada sosial emosional. Iya. Jadi itu di Dekon ya yang udah diupload. Kemudian kalau koneksi antar materi menurut Ibu apa yang diupload di LMS, atau pendapat Ibu sekarang ini tentang koneksi antar materinya seperti apa? Antar modul 1, modul 2, atau modul 1.1 ke modul 1.2, atau modul 2.1 ke modul 2.2, menurut Ibu sinkronisasinya seperti apa nih? Jadi antara modul yang satu dengan modul yang lain seperti apa koneksinya itu gitu. Saling berhubungan erat ya Bu ya, antara diferensiasi konten, diferensiasi proses produk, terus penilaian sikap. Nah, ini juga kan ada asesmen as learning, for learning, dan off learning ya. Nah, di dalam terus ada lagi ya pemantik. Ya, pemantik. Terus tentang pembelajaran berdiferensiasi itu juga sangat berhubungan erat dengan pembelajaran sosial emosional. Ya. Jadi Ibu merasa bahwa antara modul yang satu ada kaitannya dengan modul yang lain. Tentu ada kaitannya sangat erat sekali. Nah, kalau dijabarkan dari modul 1 ke modul 2-nya seperti apa, Bu? Kan di modul 1 Ibu udah belajar budaya positif ya, pemikiran kajar dewantara. Kemudian ada juga di modul 1.4 ini juga selain budaya positif itu ada kesepakatan kelas ya. Yang kita baru menyadari ya Bu ya, tata tertib itu memang dibuat guru, tapi ketika membuat kesepakatan kelas berarti itu sudah dibuat oleh bersama-sama, bukan oleh guru gitu. Karena guru itu bukan menuntut, ya kan, tapi menuntun gitu. Iya. Tentunya saja sesuai dengan itu ya Bu ya, filosofi Ki Hajar Dewantara, bahwa guru itu harus menuntun, dan Tutpuri Handayani itu juga dari depan memberikan, dari belakang juga memberikan dorongan. Iya, seperti itu. Contoh ya, ada contoh yang suri baik, teladannya gitu ya. Nah, kayak Ibu, nah kemudian di aksi nyata nih, rencana apa yang Ibu buat atau sudah diupload ya? Sudah diupload untuk aksi nyata 2.2 ini, Bu. Sebentar, bisa dijelaskan, Bu? Aksi nyatanya seperti apakah aksi nyatanya 2.2 ya, Bu ya? Nah, kalau ini pembelajaran sosial emosional lebih menitik beratkan pada pencapaian nilai-nilai budi pekerti tentunya saja ya, yang tadi disebutkan, yaitu berakhlak mulia salah satunya Bu ya. Terus pembelajaran sosial emosional merupakan pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif tentunya oleh seluruh komunitas sekolah. Jadi ada komunitas sekolah yang terlibat ya Bu ya. Betul.
Dan Nah, apalagi nih dituangkan di aksi nyatanya? pembelajaran sosial emosional dapat diwujudkan jika seorang guru penggerak memiliki visi yang dapat menciptakan perubahan budaya positif. Nah, sehingga dapat menghasilkan anak didik yang berkarakter, tentunya sesuai dengan P5 itu ya Bu ya. Ya, Terus ada P5 ya. iya. Pembelajaran sosial emosional sangat erat kaitannya dengan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, itu keterkaitannya. Iya. Karena satu sama lain menekankan pada kebutuhan belajar anak yang harus dipenuhi agar menghasilkan murid yang bertanggung jawab. Itu salah satu KSE ya Bu ya. Terus lagi dalam kegiatan berbagai pemahaman kepada rekan-rekan guru. Nah, alhamdulillah rekan-rekan guru sangat antusias dalam memperoleh informasi baru dari saya tentang pembelajaran sosial emosional. Nah, tentu karena menurut mereka sosial emosional ini materi hal baru bagi sebagian guru, terutama guru MAPAL ya. Penerapan PSE telah diterapkan secara tahap pembelajaran walaupun secara tidak disadari sudah diterapkan dalam pembelajaran sehari-hari seperti itu. Ya, ya. Jadi kalau boleh saya tahu nih judul aksi nyata yang Ibu buat di KSE ini apa Bu? Judulnya maksudnya tuh topik utama aksi nyata modul 2.2 yang Ibu buat ya, yang sudah diupload di LMS itu seperti apa? Nah, tentang hubungannya dengan tentang memberikan konsep dasar tentang pembelajaran sosial emosional kepada rekan guru di sekolah. Jadi Ibu sudah menjadi seorang coach juga gitu ya, karena memberikan pembelajaran ke guru lain gitu ya, tentang KSE, kompetensi sosial emosional. Nah Bu, dari udah merdeka udah selesai, nah kita ke pendampingan hari ini nih. Menurut Ibu apa yang menarik dari pendampingan 3? Sangat menarik sekali. Tadi Ibu telah menilai tentang RPP yang saya buat yang berdiferensiasi dan juga hubungannya dengan sosial emosional. Itu yang menarik ya. Yang menariknya intinya RPP sudah diumpan balik gitu ya. Kemudian apa yang menurut Ibu di pendampingan ini sudah baik, tapi ada juga yang harus ditingkatkan di pendampingan keempat nanti. Jadi menurut saya yang harus diperbaiki agar berdampak luas adalah bagaimana membagikan pemahaman pembelajaran sosial emosional tidak hanya pada guru di sekolah saja, namun juga pada diri murid sehingga tercipta peserta didik yang memiliki kesadaran diri dalam perilaku, manajemen diri, dalam mengelola emosi ataupun pikiran. Ya. Kesadaran sosial terhadap orang lain di lingkungan sekolahnya, jadi akan menciptakan sekolah yang aman, nyaman dan ramah terhadap peserta didik. Iya. Jadi intinya pendampingan ini menurut Ibu sudah luar biasa ya. Cuma yang harus dikembangkan adalah itu ya tadi KSE-nya ke siswa. Iya. Oke, kemudian Bu, kalau boleh saya tahu nih untuk pendampingan keempat apa yang Ibu butuhkan sebenarnya? Untuk pendampingan keempat berarti modul 3 nanti ya Bu. Ya, 2.3 ya. Itu tentang coaching Bu ya? Iya, tentang coaching. 2.3 itu tentang coaching dan istilahnya karena saya akan observasi Bu. Berarti yang Ibu butuhkan apa nih selain RPP nih? Kan Ibu kan kalau ngajar pasti ke kelas itu ada media. Terus ada yang disiapkan lagi, yang lainnya apa gitu. Alat-alat kalau kita lihat materi yang di pas Ibu nanti akan didampingi saya itu ke kelas, saya hanya melihat saja Bu. Kemudian setelah itu ada proses coaching juga. Nah, kita lihat hasil pengajaran yang Ibu berikan kepada murid-murid Ibu di kelas 4 itu seperti apa kita refleksikan. Nah, itu di pendampingan keempat gitu. Jadi kira-kira apa nih yang akan Ibu butuhkan untuk pendampingan keempat nanti? Mungkin tentang apa ya? Sekilas Ibu udah dapat gambaran materinya apakah yang ini? Yang Ibu buat RPP ini? Iya, yang ini.
yang ini ya. Jadi aku menjadi anak soleh mungkin ya, Iya. materinya ini. Tapi bulan depan loh ini. Iya. Jadi bulan depan. Kemudian setelah itu kemungkinan ya alat dan bahan yang ibu tuangkan di RPP itu harus disiapkan berarti. Iya. Gitu ya. Kayak tadi saya baca kertas apa? Kertas buram. buram, Oh, terus iya. kertas Ya mungkin HPS itu ya. saja yang dibutuhkan ya, dibutuhkan, ya. mohon. Nah itu berarti media-media untuk belajar, kemudian RPP yang udah jelas Iya. yang nanti ada print outnya Bu ya, RPP Iya, yang siap, udah Bu. diumpan balik. Iya. Dan juga ada soft file ke saya lagi Iya. gitu, ini yang sudah diperbaiki. Nah, sedikit kok ya perbaikannya. Oh, iya. Nah kemudian kalau memang seperti itu, saya hanya bisa mengucapkan terima kasih Ibu. Ibu udah luar biasa, Ibu Nur Hasanah SPD di SD Negeri Saluyu sudah ada perubahan-perubahan minimal di kelas yang Ibu ampu, gitu ya. Minimal di kelas yang Ibu ampu bahwa kurikulum Merdeka itu harus seyogianya seperti ini, dikelola oleh Ibu dalam bentuk pembelajaran diferensiasinya ada, KSN-nya juga dapat ya Bu ya. Alhamdulillah. Jadi insya Allah nanti di LMS saya akan nilai. Yang jelas hari ini jempol 4 Bu ya. Terima kasih Bu. Terima kasih juga atas pencerahannya. Jadi kalau ada hal-hal yang harus ditanyakan boleh sekarang. Tapi pendampingan ketiga hari ini udah cukup. Cuma gini ya Bu, nanti RPP yang tadi udah saya umpan balik, nanti dikirim ulang saja sebelum pendampingan keempat. Nah, berarti kita akan ketemu lagi di Lokakarya ketiga ya Bu ya? Iya. Hari Sabtu tanggal 13 ini. Oh iya, hari Sabtu. 13 Juli, dan jangan lupa itu yang di print outnya. Iya, harus dibawa Ibu. Ya, Mei Juni apa Juni? Mei Juni ya? Mei Juni. Kalau nggak salah Mei Juni itu di print out jadi 2 lembar. Iya. Jangan lupa ya Bu. Siap, ya. Bu. Gitu. Ya kayak Pak itu suka aja. Saya yang untung ngeprint gitu dari rumah gitu. Itu aja, sekian, sampai ketemu di Lokakarya nanti hari Sabtu. Mudah-mudahan kita tidak kesiangan Bu ya. Iya. On time gitu, dan kita tutup aja dengan hamdalah bersama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Ini piala-pialanya ya. You melt the ice behind my stone cold eyes. I turn to ashes, but only just sometimes. Inhale your smoke, but you still act surprised. It's not my fault when we end up capsized. You call me crazy now, but you don't understand.